soalnya ada perubahan ini. Oke. Ya sedikit perkenalan sambil nunggu ini. Jadi oke udah. Jadi pada malam ini kita bakalan ngebahas tentang strategi menetapkan harga, pricing strategi 101. Saya Eka Saturahman dan bentar agak lemah ini. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu dong ke teman-teman, ada yang udah tahu belum sih sebelumnya tentang pricing strategi gitu? Bisa tulis di kolom komen kalau misalkan ada yang udah tahu, belajar dari kapan, atau mungkin ada yang pernah menerapkan pricing strategi sebelumnya atau pernah belajar, tulis di kolom chat. Dan saya juga pengen tanya dong ke teman-teman sekalian, bisnisnya apa dan sedang beraktivitas apa sekarang kegiatannya. Oke, selanjutnya. Jadi pada malam ini kita sharing-sharing aja. Jadi bakalan ngebahas tentang apa itu pricing strategi, kenapa UMKM harus paham tentang pricing strategi, manfaatnya pricing strategi itu apa sih, dan juga sebenarnya ini bukan 7 teknik ya, dan saya bakalan banyak ngebahas tentang teknik-teknik pricing strategi, beberapa teknik pricing strategi gitu. Nah, oke. Langsung aja saya masuk ke apa itu pricing strategi. Pricing strategi merupakan metode yang dipakai perusahaan-perusahaan untuk menentukan harga jual yang akan diberikan kepada para customer mereka. Jadi pricing strategi itu semacam strategi untuk perusahaan untuk menentukan harganya. Dan kenapa penting banget pricing strategi itu? Oke, next slide. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan presentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Harga sendiri merupakan komponen marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan, sebab penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen dan partner bisnis. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa menetapkan harga merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Di sini, oke. Nah, selanjutnya nih ada faktor pertimbangan sebelum kita menentukan harga. Ada beberapa faktor-faktor pertimbangan yang harus kita pertimbangkan, yaitu adalah pertama ada biaya. Sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika mendapatkan harga jual lebih tinggi daripada biaya harga rata-rata produksinya. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan perusahaan. Nah, pertimbangan yang kedua ada pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin sadar biaya mereka mungkin produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran mereka. Sementara yang lain lebih sadar kualitas dan kurang mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian. Mereka melihat produk berkualitas adalah lebih prestis dan sesuai dengan citra diri mereka. Harga mempengaruhi permintaan untuk sebagian besar produk. Menurunkan harga jual akan meningkatkan permintaan. Tapi ada beberapa kasus khusus, harga yang lebih rendah justru membuat produk tidak menarik bagi beberapa konsumen. Mereka berpikir bahwa harga murah berarti kualitasnya rendah. Jadi ada beberapa pelanggan yang mengira bahwa produk yang nggak selamanya harga murah itu menarik untuk pelanggan. Jadi ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga yang tinggi untuk menjual prestisnya mereka. Nah, yang ketiga faktor pertimbangannya ada jenis produknya. Menetapkan harga untuk produk terdiferensiasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan produk massal. Produk massal relatif homogen. Oleh karena itu, perusahaan sering menawarkannya pada tingkat rata-rata harga pesaing. Sebaliknya, untuk produk terdiferensiasi, perusahaan mengadopsi penetapan harga premium. Harga yang lebih tinggi memberi sinyal kualitas lebih yang baik daripada produk lainnya di pasar massal, karena mereka mempunyai segmen yang beda sendiri, makanya mereka bisa markup harganya lebih tinggi lagi. Terus yang keempat ada target pasar. Secara umum pasar terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Keduanya membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. Katakanlah perusahaan menargetkan pasar baru.
mereka mungkin akan menetapkan pasar baru, menetapkan harga rendah, harga penetrasi, karena mereka masih perusahaan baru ya, jadi menetapkan harga murah untuk melakukan penetrasi di pasarnya agar dia bisa masuk. Dan tujuannya adalah menarik sebanyak dan secepat mungkin pelanggan baru. Dengan begitu, perusahaan memiliki basis pelanggan untuk menopang posisi pasar yang lebih kuat. Gitu. Dan juga harga rendah juga penting untuk mendukung struktur biaya yang lebih rendah dengan volume penjualan yang tinggi. Perusahaan segera mencapai skala ekonomi dan menurunkan biaya rata-rata. Jadi untuk mungkin teman-teman yang baru masuk pasar dan UMKM baru dan pengen masuk ke sebuah pasar, memiliki harga yang terjangkau merupakan salah satu strateginya gitu, dan menjadi pertimbangan untuk meskipun marginnya nggak seberapa, setidaknya kita bisa memasuki pasar. Yang kelima ada pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau berapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. Perusahaan mungkin mengenakan harga di bawah sama dengan atau di atas rata-rata pesaing. Masing-masing berimplikasi pada kesuksesan produk di pasar. Mana yang paling tepat dari ketiganya itu tergantung pada tujuan perusahaan. Jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan posisi pasar, perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah daripada rata-rata pesaing. Harga yang lebih murah menarik lebih banyak konsumen, membuat produsen dengan segera meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Di pasar yang kompetitif, perusahaan mungkin akan mengenakan harga yang sama dengan rata-rata harga pesaing. Untuk menarik lebih banyak permintaan, perusahaan dapat fokus pada aspek non-harga, seperti kualitas dan layanan pendukung. Selanjutnya, perusahaan mungkin juga menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Alih-alih menargetkan pelanggan yang sadar harga, perusahaan menjual produknya ke segmen yang sadar kualitas. Mereka berusaha menawarkan produk yang berkualitas unggul sebagai justifikasi harga yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada elastisitas harga. Elastisitas harga dari permintaan menunjukkan ke Anda beberapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Permintaan adalah elastis jika perubahan kecil harga mengarah ke peningkatan permintaan yang lebih tinggi. Misalnya jika harga turun 5%, itu meningkatnya permintaan lebih dari 5%. Sebaliknya, jika permintaan adalah inelastis, konsumen relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya harga turun 5%, maka permintaan naik kurang dari 5%. Jadi ini sedikit basic ekonomi ya, jadi elastisitas harga. Kalau misalkan harganya turun, berarti permintaannya bisa jadi naik gitu secara teori. Gitu. Oke, dan yang selanjutnya ada siklus hidup produk gitu. Nah, kita harus tahu nih siklus hidup produk kita di mana gitu. Apakah kita lagi ada di tahap pengembangan, tahap pengenalankah, tahap pertumbuhan, atau kita bahkan udah ada di tahap yang sedang matang gitu. Itu sangat mempertimbangkan sekali harga yang akan kita tetapkan. Oke, selanjutnya, nah ini dia manfaat pricing strategi. Yang pertama ada perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Jadi maksudnya apa sih di sini perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar? Nah, dengan menentukan harga yang akan kita tentukan nanti, itu kita akan mendapatkan segmen-segmen yang kita dapatkan. Misalkan tadi, ada segmen yang premium. Dengan kita menentukan harga yang premium, maka segmentasi kita itu premium semua dan kita dapat menembus pasar tersebut. Dan juga ada pasar menengah, begitupun juga pasar menengah ke bawah. Dengan kita menentukan harga atau kita mengatur strategi harga untuk kalangan menengah ke bawah, maka kita akan dapat dengan mudah menembus pasar kalangan menengah ke bawah tersebut. Yang kedua ada meningkatkan nilai dan image brand. Jadi itu tadi sesuai juga dengan yang manfaat pertama. Jadi kenapa kok bisa ya meningkatkan nilai dan image brand gitu? Dengan adanya pricing strategi, kita nggak melulu harus banting-bantingan harga. Kita bisa tahu gitu brand kita
kita bisa fokus meningkatkan brand dan juga bisa meningkatkan nilai dari perusahaan kita. Yang ketiga adalah membuktikan data kesediaan konsumen membayar yang real. Jadi konsumen membayar, jadi kita bisa tahu tuh konsumen-konsumen kita yang mana aja. Jadi misalkan menengah ke atas gitu. Dengan adanya pricing strategi, dia bisa kita buktikan datanya. Oh, ada nih pricing strateginya untuk menengah ke atas, dan juga data-data yang akan muncul pun juga sebaliknya gitu. Dan mengikuti pricing strategi yang kita racik gitu. Yang keempat ada membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Dengan kita adanya pricing strategi ini, tentunya kita tidak fokus untuk banting-bantingan harga. Ini adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Gitu. Pengen banget harga yang murah, terus juga harganya bersaing, dan lain sebagainya. Padahal dengan pricing strategi ini, yang akan kita bedah satu-satu nanti pricing strateginya apa aja, itu kita bisa membantu perusahaan kita atau usaha kita yang kita miliki mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Jadi dengan adanya margin yang lumayan dibandingkan kalau misalkan kita banting-bantingan harga, kalau misalkan kita punya margin yang lebih besar lagi, kita bisa mengembangkan produk yang lebih berkualitas lagi. Dan yang kelima, masih nyambung juga, meningkatkan fokus pada layanan pelanggan. Dan ini dengan adanya margin yang tinggi juga, kita bisa memperbaiki layanan kita, terus juga mempercepat layanan kita, dan juga pokoknya layanan pelanggan akan menjadi lebih baik lagi gitu. Dan pastinya mempromosikan loyalitas pelanggan. Dengan pricing strategi ini kita menentukan mana aja yang jadi segmen kita, tentunya pelanggan akan menjadi loyal bahwa kalau misalkan kita fokus pada layanan pelanggannya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke tekniknya, teknik pricing strategi. Ini pasti yang teman-teman tunggu-tunggu. Ya, ada beberapa teknik. Nah, sebelum masuk ke tekniknya, ini saya waktu itu baca buku namanya How Customer Think. Saya lupa penulisnya siapa. Dalam satu buku tersebut mengatakan bahwa 95% keputusan itu berasal dari unconscious mind atau pikiran yang tidak kita sadarkan gitu. Jadi customer think itu maksudnya adalah customer itu membeli suatu barang itu dari hal yang dia tidak pikirkan. 5%-nya itu yang dia pikirkan gitu. Jadi apa aja sih 90%-nya bisa berkaitan dengan emosi, keinginan, dan juga bisa juga mepet gitu. Hal-hal yang nggak kita sadari gitu. Nah, harga ini adalah salah satu faktor yang bisa kita mainkan psikologisnya. Untuk harga kan merupakan perantara antara supplier dengan konsumen gitu. Nah, supplier ini atau penjual ini bisa sekali gitu untuk memainkan psikologi para konsumen. Nah, gitu. Selanjutnya yang pertama ada harga umpan gitu. Harga umpan adalah harga yang digunakan untuk menarik customer untuk membeli item yang lebih mahal. Jadi sorry ini yang di bawah itu tadi belum dihapus. Jadi harga yang digunakan untuk menarik customer untuk membeli item yang lebih mahal. Jadi harga umpan ini adalah ya misalkan teman-teman pernah lihat ukuran kopi yang size-nya kecil, medium, dan juga yang besar. Harga yang medium dengan yang besar itu sangat mirip tipis gitu. Mirip tipis karena kenapa? Untuk sekalian aja, yang gede sekalian. Itu tujuannya apa? Perusahaan membuat seperti itu adalah untuk menaikkan revenue-nya, untuk menaikkan omsetnya. Omsetnya bisa naik dan itu perusahaan akan semakin banyak omsetnya dan nggak nutup kemungkinan perusahaan juga profitnya presentasenya semakin banyak juga. Nah, ini cost plus pricing.
Ini adalah yang paling mudah banget, yang paling basic. Bentar. Jadi, misalnya kamu adalah penjual jus buah, kamu membutuhkan 7.000 untuk membeli bahan-bahannya. Selain itu, kamu ingin keuntungan sebesar 5.000. Nah, keuntungannya itu kita bisa dapat dari mana sih? Itu tadi. Tadi saya udah jelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan harga yang akan kita berikan gitu ke konsumen. Misalkan 5.000 gitu. Konsumennya siapa sih gitu kalau misalkan total harganya ini sekitaran 12.000, konsumennya masuk kemana? Apakah ke kalangan ke bawah, menengah, ataukah ke kalangan yang premium gitu jusnya gitu. Nah, rumusnya gampang, yaitu adalah modal keseluruhan jus, membuat jus ini dari buahnya, esnya, terus listriknya, dan juga packagingnya, itu berapa, dan ditambahin dengan keuntungan yang kita inginkan. Jadi, ini rumus paling basic untuk menentukan harga dengan teknik cost plus pricing gitu. Yang ketiga ada competition based pricing. Strategi ini sesuai dengan namanya, yaitu melihat dengan kompetitor, berapa harga produk yang dijual kompetitormu, angka itulah yang dijadikan patokan penetapan harga untuk harga jual produk kalian atau jasa kalian gitu. Kamu bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga kompetitif. Sebaliknya, kamu bisa menjual kemewahan atau kualitas dengan membuatnya lebih mahal. Pastinya di setiap dua keputusan itu ada plus minusnya ya. Kalau misalkan kita menjual dengan harga yang kompetitif atau lebih murah, pastinya margin kita akan tergerus gitu. Dan itu tadi, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, mungkin layanan ke customer-nya jadi buruk, atau juga hal-hal lainnya yang kita tidak bisa lakukan kalau misalkan margin kita besar. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita ngejual kemewahan atau kualitas dengan membuatnya lebih mahal, pastinya margin kita akan lebih besar gitu ya. Jadi pelayanan customer bisa lebih baik lagi, packagingnya mungkin bisa kita unikin, atau mungkin bisa kita buat value-value lainnya gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu dong, di sini Bosko, ini guys, suara saya terdengar jelas gak? Jelas kok, Kak. Jelas ya? Oke. Jelas. Saya bisa lanjutin lagi ya? Lanjut. Oke. Selanjutnya ada premium pricing yang tadi saya bilang. Tentu saja selalu ada segmen pasar yang mau membayar lebih demi kualitas. Ada juga orang yang mencari produk mewah dan prestisius. Nah, dengan adanya produk premium ini, orang bahkan berpikir gitu, ini jangan-jangan produk yang murah, ini murahan gitu. Barangnya nggak berkualitas atau bahan bakunya nggak berkualitas. Makanya ada yang namanya beberapa perusahaan strategi pricing-nya itu lebih ke premium atau lebih ke barang-barang yang harganya targetnya itu ke menengah ke atas atau bahkan kalangan ke atas gitu. Selanjutnya ada premium strategi. Ya, mungkin teman-teman tahu ini dulu waktu awal-awal YouTube gratis gitu ya. Terus tiba-tiba ada langganannya, ada subscribe-nya, harus berbayar, mengharuskan kita berbayar, dan juga Spotify gitu. Dikasih layanan gratis, terus juga ada yang berbayarnya untuk men-unlock atau membuka semua layanan yang lebih baik lagi. Seperti namanya, strategi ini menggabungkan kata free dan premium. Ada produk yang ditawarkan secara berbayar, namun ada pula yang gratis. Gitu. Tentu saja fitur yang ditawarkan kedua paket tersebut berbeda. Dengan membayar, pelanggan bisa mendapat layanan yang lebih utuh. Seperti contoh tadi yang saya bilang, YouTube dan Spotify tadi. Gitu. Nah, di sini ada skimming pricing. Skimming pricing ini kebanyakan dipakai oleh, kalau misalkan saya lihat, ada beberapa kayak kedai sushi yang siap saji, itu di beberapa mall, itu menurunkan harganya ketika udah mau larut malam atau ketika mallnya udah mau tutup gitu ya. Jadi ketika udah sore atau udah agak malaman, harga makanannya itu diturunkan. Ini bukan karena kualitasnya udah buruk gitu ya, tapi tujuan sebenarnya adalah mempercepat penjualan agar tak ada makanan yang harus menginap
atau harus disediain besok lagi, itu pasti tentunya menurunkan kualitas dari makanan tersebut gitu. Itu tadi skimming pricing. Terus selanjutnya ada bundle pricing. Pernahkah kamu melihat skema penjualan seperti di bawah ini? Ya, ada harga kaos 100.000, harga celana 75.000. Lebih menarik mana jika daripada kalau misalkan harga kaos plus celana diskon 25.000, atau jika beli kaos dan celana 150.000. Tentunya cara kita melihatnya lebih tertarik ke bundle pricing ini. Nah, ini dia yang berhubungan dengan psikologikal. Ada 3, out pricing, even pricing, dan juga BOGOV atau buy one get one free. Penulisan harga 99.000 bukan 100.000 ternyata memiliki dampak loh. Angka 99.000 akan terasa lebih terjangkau. Meskipun cuma beda Rp1, 1 perak gitu. Nah, ini ada yang namanya di psikologi itu orang lebih cenderung gak mau rugi daripada mau untung banyak gitu. Nah, itu sesuai dengan buku yang saya baca tadi, tertulis di situ di bukunya, orang lebih cenderung menghindari rugi daripada mau untung gitu. Nah, itu secara psikologikalnya. Gitu. Makanya harga 9,9999-nya itu memiliki dampak psikologis, memberi kesan harga lebih murah. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan strategi ini gitu. Ya, menuntutmu menulis harga dengan akhiran angka ganjil bukan angka bulat. Yang kedua ada event pricing. Strategi event pricing ini merupakan kebalikan dari yang out pricing ini, yang tadi memberi kesan murah ini. Kalau kamu menuliskan harga 100.000, bukannya 99.999, ketika kamu menuliskan harga dengan angka bulat, kesan mewah dan prestisius dari produkmu bisa makin menonjol. Kenapa? Karena angka 0 itu memberikan kesan tegas secara psikologikal. Gitu. Dan juga buy one get one free yang terakhir. BOGOV merupakan singkatan dari buy one get one free. Dalam bahasa Indonesia, ia disebut dengan beli satu gratis satu. Ini menarik banget. Layaknya bundle pricing, strategi ini bisa mempercepat penjualan. Jika tak berhasil, ia juga justru bisa menurunkan laba bersih kalian. Gitu. Itu tadi yang buy one get one free. Nah, selanjutnya ada keystone pricing. Nah, ini angka yang sering banget atau teknik yang sering banget dipakai sama industri-industri sana. Selain gampang metodenya, ini akan memberikan margin yang sangat besar. Karena cara menghitung harga jualnya dengan menggunakan cara keystone pricing pada dasarnya dilakukan dengan menetapkan 2 kali lipat harga jual dari seluruh modal yang dikeluarkan dalam proses pembuatan suatu produk. Cara ini memang terlihat lebih serakah, namun banyak perusahaan retail yang menggunakan cara keystone pricing. Rumusnya gampang, cuma modal keseluruhan kalian menentukan modal keseluruhan dari harga barang tersebut dikali 2 aja gitu. Jadilah harga keystone price tersebut. Nah, ini selanjutnya ada manufacturer suggested retail price atau harga jual produk sudah ditentukan dengan berdasarkan harga pabrik. Metode ini biasanya dilakukan oleh industri manufaktur seperti mobil atau motor, atau mungkin yang belakangan ini teman-teman ada yang mungkin ikut MLM, pasti ditentuin tuh harga dari yang boleh kita jual itu berapa gitu. Kurang lebih manufaktur suggested retail price seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada value based pricing. Nah, ini adalah salah satu metode yang menurut saya paling baik ya untuk menentukan harga gitu. Adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga jual barang dengan mempertimbangkan nilainya. Nilainya itu bisa berdasarkan menyelesaikan masalah gitu. Misalkan produk kalian itu menyelesaikan masalah. Contohnya seperti teman saya gitu ya. Ada yang jualan sayur yang udah di packaging. Itu menyelesaikan masalah ibu-ibu yang males ke pasar gitu. Atau selagi pandemi ini kan ngeri juga ya ke pasar, bersentuhan dengan orang lain, dan juga takutnya malah menyebar virusnya gitu. Jadi
value based pricing ini yang menyelesaikan masalah ini bisa dipakai untuk mempertimbangkan harga kalian gitu. Yang kedua ada performanya gitu. Misalkan kalian memiliki produk yang performanya itu di atas rata-rata produk-produk lain gitu. Misalkan handphone kalian yang lain pada 2 GB gitu ya. 2 GB, handphone produksi kalian itu 3 GB. Tentunya ini merupakan value untuk menaruh harga lebih tinggi gitu. Dan juga kalian misalkan mempunyai suatu event organize yang performanya tinggi gitu, itu bisa menjadi nilai lebih dibandingkan event organizer lainnya gitu. Yang ketiga juga ada yang namanya customize atau fleksibilitas. Dengan kita, kalau misalkan kita beli barang gitu ya, bisa di custom atau lebih fleksibel penjualnya, biasanya kita bakalan seneng gitu. Bisa, misalkan kita bisa kostum pakai gambar Minion atau gambar Spider-Man, itu pasti merupakan nilai lebih tersendiri dari ini ya, dari kitanya sebagai perusahaan gitu ya. Yang keempat ada desain yang menjual gitu. Desain yang menjual tentunya menjadi nilai tersendiri karena 70% kurang lebih visual merupakan nilai tambah yang paling besar ketika kita menentukan sesuatu gitu atau kita menilai sesuatu dibandingkan dengan audionya ataupun dengan hal-hal lainnya dibandingkan dengan visual yang berkaitan dengan desainnya gitu. Yang kelima ada inovasi gitu, seperti Tesla gitu. Kenapa dia mempunyai market kapitalisasi terbesar untuk saat ini di bidang mobil, di bidang otomotif gitu dibandingkan Toyota. Padahal secara penjualannya Tesla masih kalah dibandingkan Toyota, masih kalah jauh gitu. Tesla ini memiliki inovasi menjadi salah satu mobil listrik, pionir mobil listrik yang paling pertama di dunia ini. Makanya si Elon Musk ini sangat dihargai sekali. Nah, ini bisa menjadi salah satu acuan kita untuk menentukan harga jual kita. Karena memiliki nilai inovasi yang tinggi. Yang terakhir ada akses. Seberapa mudahnya akses kita, atau mungkin sebaliknya, seberapa eksklusifnya akses yang bisa didapatkan untuk mendapatkan produk atau jasa kita gitu. Itu bisa menjadi nilai lebih tersendiri untuk produk atau jasa yang kita jual. Oke, itu ada beberapa teknik yang bisa kalian terapkan dalam mengambil keputusan harga yang bisa kalian terapkan untuk jasa atau produk kalian. Barangkali segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan, dipersilakan. Terima kasih, Kak Fatur. Oke, untuk teman-teman bosku yang mau bertanya, boleh banget langsung ditanyakan ke Kak Fatur ya. Untuk teman-teman yang di Zoom, bisa langsung ditanyakan di chat Zoom-nya. Dan untuk teman-teman yang ada di YouTube Live, bisa langsung ditanyakan di grup Facebook. Untuk link absennya jangan lupa juga diisi untuk mengikuti kuis. Dan jangan lupa juga untuk join di grup Ruko Bosku. Oke, silahkan untuk teman-teman Bosku yang mau ngobrol-ngobrol, tanya kakak, katanya dari Busko Wisnu. Silahkan, Busko Wisnu. Oke. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Fatur, bisa langsung ditanyakan di chat Zoom-nya ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang strategi harganya atau psikologi harga. Menarik banget sih. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Ini ada pertanyaan sih Kak dari Facebook ya, Oh iya. dari Bosko Rasain. Cukup panjang sih pertanyaannya, katanya. Hmm. Apakah benar dengan adanya slogan UMKM naik kelas, kita diwajibkan untuk mengganti kemasan yang lebih elegan, premium agar membuat harga jual produk lebih berkualitas? Tapi yang jadi pertanyaannya, untuk membuat kemasan menjadi premium, membuat harga produk dengan harga kemasan lebih mahal biaya kemasannya, terus biaya packagingnya kita bebankan ke siapa Kak, katanya gitu. Oke. Ini langsung saya jawab aja atau? Ya boleh langsung aja Kak. Oke. Jadi gini ya, untuk
Kalau boleh tahu masnya produknya apa ya? Ini Bosco rasain sebentar ya, saya Oh ya. saya Ya jadi untuk menarik sih. Menarik banget, bagus banget pertanyaannya tadi dari jawabannya yang puding. ya. Udah tahu belum produknya apa? Produknya puding, Kak. Oh, puding ya. Oke, Yes. jadi iya ya, HPP pudingnya murah terus packagingnya mahal gitu. Jahe Oke. rempah juga nih, katanya Bosco-nya juga hadir di Zoom Oh, ternyata. oke, siap siap siap. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi nah sebenarnya bener sih, ada beberapa pertimbangan kayak apa namanya, packagingnya itu bisa dibagusin lagi untuk menaikkan harganya. Tapi sebenarnya balik lagi ke pertimbangan tadi, target marketnya itu siapa gitu. Target marketnya apakah kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, atau yang premium banget gitu. Kalau misalkan premium banget, nggak apa-apa, pudingnya nggak usah yang mahal, apa yang ya pasti berkualitas, tapi pastinya dengan menekan HPP-nya, pudingnya dicari yang termurah gitu. Tapi packagingnya bisa dibikin unik gitu, bisa dibikin hampers atau bisa dibikin paketan kit gitu, relationship kit atau family kit gitu ya, family package gitu. Itu bisa banget. Nah, itu sih pertimbangannya adalah siapa target marketnya. Siapa target marketnya? Apakah target marketnya menengah ke atas, menengah ke bawah, atau bahkan yang premium gitu. Kalau misalkan yang premium, ya tentunya budget untuk apa namanya, budget untuk kita beli packagingnya itu lebih mahal, dan itu masuk ke biaya marketing dan untuk sorry, biaya operasional, dan itu berkaitan juga dengan marketing juga sebenarnya. Dengan adanya packaging yang bagus gitu ya, oh jadi menarik juga gitu. Marketing itu kan artinya adalah untuk mengengage orang atau menarik orang untuk membeli produk kita. Dengan adanya apa namanya, packaging yang baik, yang menarik perhatian, tentunya secara nggak langsung itu masuk ke marketing kita juga. Tuh, meskipun packaging operasional ya. Gitu sih untuk menjawab yang tadi puding tadi, terus yang jahe rempah. Iya, kalau misalkan target marketnya yang premium, tentunya pasti packagingnya yang menarik juga, itu menarik di mata gitu. Oke, semoga pertanyaan Bosco rasain terjawab ya oleh Kak Fatur. Nah, aku mau infoin lagi untuk teman-teman yang ada di YouTube Live, mungkin bisa langsung move ke Facebook. Silahkan untuk join aja di grup Ruko Bosco. Nanti bisa langsung, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan di Facebook Live-nya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di YouTube Live sudah menyempatkan waktunya, bisa langsung moving, dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di YouTube Live. Oke, kita ini ada pertanyaan lagi Kak Fatur dari Bosco Iya, Wisnu katanya. oke. Kalau kita sebagai bisnis jasa biasanya kan